jadi puasa syariat mah dari terbit sampai tenggelam matahari. Nah, itu kita tahan lapar dan haus dan bersenggama. Setelah itu boleh makan, boleh minum, boleh jima, boleh. Nah, itu terbatas kalau puasa syariat. Tapi kalau puasa tasawuf, kalau puasa thariqah, abadan, mu'abbada, selamanya harus menjaga semua anggota tubuh kita, menjaga panca indera kita, tangan, kaki, mulut, hidung, pokoknya ditahan semua daripada yang diharamkan, yang dilarang dan sifat-sifat tercela. Itu mah selamanya, selama kita hidup aja. Menahan sifat-sifat atau yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita mau melihat yang maksiat, astagfirullah. Kita mau melangkah ke tempat maksiat, astagfirullah. Jadi hari puasa yaitu puasa itu adalah proses sebenarnya. Jadi proses untuk memperbaiki diri agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Yaitu adalah proses. Jadi digojlog orang di bulan Ramadan untuk berpuasa agar bisa memperbaiki diri orang menjadi jalma anu takwa, anu geus takwa semakin takwa, anu can takwa insyaallah bakal takwa. Nah, enak kumacarana supaya orang nepi ka la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa di dalam puasa ini, yaitu dengan puasa yang sempurna. Jadi yang bagaimana puasa yang sempurna? Jadi Imam Ghazali menyebutkan puasa teh ada tiga tingkatan. Yang pertama ada puasa awam, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khususil khusus. Ada tiga tingkatan, tiga level. Nah, sama pendapatna Imam Ghazali jeung pendapatna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan beda bahasa. Ari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah dina kitab Sirrul Asrar puasa ada tiga level atau tiga tingkatan, yaitu yang pertama puasa syariat atau yang disebut puasa fikih. Yang kedua puasa thariqah atau yang kita sebut puasanya puasa tasawuf. Yang ketiga puasa hakikat. Nah, jadi penjelasannya sama dengan Imam Ghazali. Yang pertama nyata puasa syariat. Apa itu puasa syariat atau puasa fikih? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, shaumus syariat ayyumsika anil ma'kulati wal masrubati wa anil wiqa'i fin nahar. Jadi puasa syariat itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu menahan diri daripada makan, minum, dan bersenggama di siang hari. Itu puasa syariat. Tidak ada yang puasa yang lainnya lagi. Sekedar menahan haus, menahan lapar, dan menahan bersetubuh di siang hari sama suami istri. Itu kata Kanjeng Nabi, kata Tuan Syekh, puasa syariat atau puasa fikih. Dan puasa fikih ini, puasa syariat ini untuk mendapatkan ganjarannya itu 99,9%. Nah, kan kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa fikih yang seperti ini Rabbus shaimi laisa lahu min saumihi ilal ju'i wal athos. Jadi betapa banyak kata Kanjeng Nabi,
orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan dari puasanya selain hanya lapar dan haus. Nah, itu puasa syariat. Yang puasanya hanya menahan lapar sama haus doang, sama bersetubuh. Itu tidak akan mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar, rasa haus gitu. Suatu masa di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan, ada seorang wanita di bulan Ramadan, dia itu marah-marah, mencaci maki orang. Kata Kanjeng Nabi, wahai wanita, minumlah kamu, makanlah kamu, kata Kanjeng Nabi. Kata si wanita itu, ana shaim ya Rasulullah, aku sedang berpuasa ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, makan kamu, minum kamu. Nah, jadi hakikatnya si wanita itu puasanya itu hanya sebatas fikih, hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, dan menahan bersetubuh dengan suaminya di siang hari, tanpa puasa yang lainnya. Nah, jadi ketika kita ingin berpuasa dengan sempurna, itu harus ditambah dengan puasa tasyawuf. Kata Imam Malik, gitu, Imam Malik itu pendiri mazhab Imam Maliki, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Nah, jadi orang yang berpikir saja, atau puasanya yang hanya puasa fikih saja tanpa atau tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka akan dihukumi dengan fasik. Fasik itu termasuk dosa besar. Jadi ketika kita hanya puasa fikih aja, puasa syariat aja, tanpa puasa tasawuf atau puasa thariqah, nah itu yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Nah, gitu. Yang kedua yaitu puasa thariqah, atau yang bisa kita sebut puasa tasawuf. Puasa thariqah itu puasa tasawuf. Wa amma shaumit thariqah fahuwa ayyumsika jami'a a'zaihi anil muharramat wal manahi wad damaim mislil hubbi wal kibri wal bukhli wa ghairihi zahiran wa batinan. Nah, ini puasa thariqah kata Syaikhul Qadir Al-Jani. Puasa thariqah atau kita sebut dengan puasa tasawuf. Jadi puasa fikih dan tasawuf harus terpadu agar menghasilkan nanti puasa hakikat, nanti hasilnya ke situ. Apa puasa thariqah itu? Bahwa ayyusika jami'i auzaihi anil muharramat, yaitu menahan seluruh anggota badan, menahan seluruh panca indera kita dari apa? Al-muharramat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan panca indera kita. Panca indera kita itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kuping. Nah, itu harus dijaga, harus dipuasakan. Bukan hanya cuman kita menahan lapar dan haus saja. Jadi seluruh anggota kita, seluruh panca indera kita harus ikut dipuasakan. Dari apa? Al-muharramat, dari yang diharamkan. Dari apa lagi? Al-manhiya, yang dilarang. Dari apa lagi? Wad-dawaim, dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang tercela. Itu bagiannya hati, sifat-sifat yang tercela.
Jadi bukan hanya yang ditahan itu, yang dipuasakan itu bukan hanya anggota badan, tapi hati juga harus dipuasakan. Nah, jadi puasa thariqah itu puasa tasawuf, sama juga dengan puasa tasawuf, yaitu menahan semua panca indera kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, menahan daripada yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat yang tercela itu al-ujbi. Al-ujbi. Nah, ini bagian hati yang harus kita tahan, yang harus dipuasakan. Apa itu al-ujbi? Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang dapat menghancurkan seseorang. Salasun muhlikat. Ada 3 muhlikat kata Kanjeng Nabi. Apa yang pertama? Suhun muto. Nah, yang pertama adalah suhun muto. Pelit, kikir, selalu diikutinya. Itu suhun muto. Itu yang dapat menghancurkan seseorang. Yang kedua, haun muttaba, mengikuti hawa nafsu. Nah, nafsu mah nggak ada ujungnya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, condongnya nafsu itu pada keduniaan, kesenangan, nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma kematian. Geus paeh mah geus moal hayang nanaon nya. Geus moal hayang nanaon geus paeh mah. Hawa nafsu mah hayang we geus boga hiji hayang 2, geus boga 5 hayang genep. Kitu we jeung kita ngurangi lu ke nafsu, eta bisa ngahancurkeun jalma, ngahancurkeun seseorang. Nah, terus anu katilu yang dapat menghancurkan seseorang itu ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi itu yaitu bangga terhadap diri sendiri. Nah, itu dapat menghancurkan amal ibadah. Bangga karena ilmu, bangga karena ibadah, bangga karena amaliyah nu kurang dikerjakeun. Nah, eta ijabul mar'i binafsi. Jalma lamun geus bangga diri, biasa nama panyakit ieu babari kena ka jalma anu kakarak belajar ilmu, anu karak belajar ibadah. Tah, eta hati-hati cek Imam Ghazali, orang yang paling gampang dan paling rentan terkena penyakit ijabul mar'i binafsi itu orang yang baru belajar ilmu, belajar mengamalkan ilmu. Nah, wah, aing ini bisa salat tahajud ya, hebat bener aing. Moal aya di Pasirandu mah ya, nu salat tahajud ka aing moal. Nah, eta teh kena ijabul mar'i, geus bangga ka urang. Nah, wah, aing ieu geus 5 poe, geus 5 khotaman ya. Hebat bener ya. Salat tahajud teu katinggalan, duha teu katinggalan, jamaah teu katinggalan. Nah, eta geus ijabul mar'i binafsi, geus merasa bangga terhadap dirinya. Nah, eta teh anu ngahancurkeun anu menghancurkan amal ibadah urang. Ijabul mar'i binafsi. Jadi ketika orang puasa thariqah terkena al-ujbi, batal. Geus batal. Menurut fikih sah puasa kita, hanya menahan lapar, haus dan bersenggama, tapi tidak ada nilainya. Yang cuma dapat lapar, haus, udah gitu aja dapatnya. Nah, sebut kata Kanjeng Nabi tadi, banyak orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan lapar dan haus, itu hatinya tidak dijaga.
ijabul mar'i binafsi, bangga terhadap diri sendiri. Orang kalau udah terkena penyakit itu nanti, kalau udah terkena penyakit ujub, sombong, udah merasa dia itu udah paling berilmu, dia itu udah paling getol ibadahnya. Jadi menyepelekan orang yang baru belajar. Sombong awalnya tina ujub, lalu dia akan sedikit-sedikit menjadi sombong. Hadirin rahimakumullah. Jadi puasa thariqah itu yaitu menahan semua anggota badan kita, panca indera kita daripada al-muharramat al-manhiyat dawaim, daripada yang diharamkan oleh Allah, dari yang dilarang oleh Allah, dan dari sifat yang buruk atau sifat yang tercela. Itu harus kita tahan, zahiron wa batinan. Nah, baru terpadu antara puasa syariat atau puasa fikih dengan puasa thariqah dengan atau puasa tasawuf, terpadu. Kan aya paribasa kadang-kadang orang ulah ngambek kayak bisa batal puasananya. Soal gitu kan. Nah, itu orang geus berarti amun orang bisa nahan marah, nahan ngomongkeun batur, eta teh berarti orang geus keur puasa thariqah, puasa tasawuf. Eta teh kudu dipadukeun antara thariqah jeung syariat teh. Nah, gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika sudah terpadunya antara puasa syariat atau puasa fikih dengan puasa tasawuf atau puasa thariqah, maka akan menghasilkan yaitu puasa hakikat. Nah, saya sebelum kita membahas puasa hakikat, jadi kesimpulannya puasa syariat itu atau puasa fikih itu terbatas waktu. Dari terbenamnya matahari sampai syurubul samsi, sampai tenggelamnya matahari. Nah, jadi puasa syariat mah dari terbit sampai tenggelam matahari. Nah, itu kita tahan lapar dan haus dan bersenggama. Setelah itu boleh makan, boleh minum, boleh jima, boleh. Nah, itu terbatas kalau puasa syariat. Tapi kalau puasa tasawuf, kalau puasa thariqah, abadan muabbada, selamanya harus menjaga semua anggota tubuh kita, menjaga panca indera kita, tangan, kaki, mulut, hidung, pokoknya ditahan semua daripada yang diharamkan, yang dilarang, dan sifat-sifat tercela. Itu mah selamanya, selama kita hidup aja, menahan sifat-sifat atau yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita mau melihat yang maksiat, astagfirullah. Kita mau melangkah ke tempat maksiat, astagfirullah. Jadi ketika bulan puasa mah kita manfaatkan anggota tubuh kita ini. Mata untuk baca Al-Quran, mulut buat zikir, kaki kita langkahkan ke masjid-masjid untuk berjamaah, kuping kita manfaatkan untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah, gitu. Jadi ketika kita melanggar atau ada salah satu kita berbuat dosa atau yang diharamkan oleh Allah oleh anggota tubuh kita, berarti puasa tasawufnya itu sudah batal. Jadi benar-benar totalitas puasa itu, totalitas lahir dan batin. Lahirnya kita menjaga semua anggota tubuh, batinnya kita jaga dari sifat-sifat tercela. Nah, gitu. Terus ulah mentang-mentang urang ulah geus salat geus puasa thariqah mau pohokeun kana puasa syariat. Aing geus puasa thariqah, geus teu kudu puasa syariat.
Tah eta teh jindik. Mentang-mentang geus puasa thariqah, nahan semua anggota badan, nahan hati. Yang penting hati bersih. Aya nu kos kitu eta teh. Aya wah gua mah enggak perlu salat, yang penting hati bersih. Sering kadang eta ajaran kos kitu tah. Yang penting hati aja bersih. Itu banyak yang begitu. Yang penting hati bersih, enggak usah salat, cukup niat katanya. Kata Imam Malik, man tasawwafa walam yatafassak, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tajandak. Nah, jalma kos kitu mah eta kitu. Jalma anu bertasawuf. Itu misalnya puasa, menahan puasa thariqah tapi walam yatafaqah, tapi dia tidak berfikih. Faqad tajandak, maka dia itu jindik. Orang bertasawuf aja, wah penting hati bersih, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ini itu, penting hati bersih, tidak menyakiti orang lain. Banyak begitu, halus mau boga musuh, ngan. Lamun cek Imam Malik mah eta teh jelema jindik. Ari jindik teh kos kumaha? Baheula waktu zaman Kanjeng Nabi, jindik itu bukan hukum. Kalau jindik itu adalah suatu kelompok atau suatu kaum yang menganut kebatinan. Dia itu di luar Islam, bukan orang Islam itu. Orang jindik. Dia itu mengaku-ngaku Islam dari kelompok aliran kebatinan. Nah, itu jindik. Maka kalau orang yang bertasawuf tidak berpikih, jindik. Nah, itu jadi termasuk dosa besar. Hadirin rahimakumullah, anu terakhir jam genep geus isrok ya. Anu terakhir nyaeta naon? Nu pertama puasa syariat, anu kadua puasa thariqah, anu katilu nyaeta puasa hakikat. Nah, apa itu puasa hakikat? Fahuwa imsakul fu'an. Nah, itu menjaga daripada rasa. Kalau puasa hakikat itu menjaga rasa fu'an. Jadi bukan menjaga hati, menjaga fu'an. Nah, perlu digambarkan apa itu fu'an. Fu'an itu nih, manusia itu dalam manusia itu ada zohir, ada batin ya. Ada dua aspek, ada zohir, ada lahir, ada batin. Aspek batin manusia itu mencakup ada 7 level. Yang pertama sodrun. Sodrun itu dada, bukan dada ini yang kelihatan, tapi sodrun yang abstrak, nggak kelihatan. Dada itu adalah tempat penghambaan, ada tempat tumbuhnya Islam, itu ada di sodrun. Ketika sodrun itu dibelah, maka akan ada yang namanya hati, kolbu. Kolbu adalah tempatnya iman. Kalau kolbu, kita iman kepada Allah adanya di kolbu, iman kepada malaikat ada di kolbu, iman kepada yaumil akhir ada di kolbu. Ngayakinkeun dina hate tempat tumbuhna iman, kolbu. Ketika kolbu dibelah deui. Nah, itu di situ ada yang namanya fuad. Nah, fuad ieu. Fuad. Jadi kita harus bisa menjaga fuad, rasa daripada selain Allah. Apa itu puasa hakikat? Bahwa imsakul fuad an mahabbati ma siwallahu ta'ala wa imsakus syirri an mahabbati musahadati ghairillah. Nah, jadi puasa hakikat itu adalah menjaga fuad, menjaga kolbu. Dalamannya kolbu yaitu fuad. Dari apa? Daripada mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi ketika kita berpuasa itu di samping kita puasa syariat, puasa hakikat, puasa thariqah, harus ditambah lagi dengan puasa hakikat, baru sempurna. Puasa hakikat itu tadi apa? An mahabbati masyaallah ta'ala, selalu ingat kepada selain Allah. Jadi tersambung terus hati, fuad kita, dalaman kolbu kita kepada Allah setiap detik. Nah, itu. Jadi itu yang dinamakan puasa hakikat. Ketika berhenti batal puasa hakikat. Ketika kita bukannya ingat Allah tapi ingat ke dunia, udah batal itu puasa hakikat. Jadi harus terus. Ini mah perlu dilatih. Perlu konsentrasi, selalu hati orang teh disambungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta mah golongan para nabi puasa eta mah. Urang mah moal bisa. Moal bisa. Ngan panggil 1 detik 2 detik bisa. Ge poho deui, lolobana pohonya. Kemudian digawe mah barian orang beraktivitas poho. Dipikirkan eta pas hakikat. Jadi menjaga rasa mahabbah, rasa cinta orang ke Allah, cinta ke Allah, lain cinta ke selain Allah. Kan cek Kanjeng Nabi, man ahabba sayan aksara min zikrihi, lamun jalma anu resep ka hiji perkara maka kudu disebut-sebut terus, sebut-sebut we terus, berarti orang udah cinta. Geus mahabbah. Lamun urang rep pareum rasa zikir urang berarti mahabbana eureun deui, teh mahabbah deui. Jadi disebut mahabbah teh berat. Kadang-kadang aja mah aku cinta Allah nya. Aku cinta Rasul tapi ingat ke Allah henteu. Shalawat jarang. Jadi anu disebut cinta ke Allah mah eta mahabbah. Jadi cinta kepada selain Allah terus-terusan nah, gitu. Nah, mungkin sakit itu ti pribados, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang. Mudah-mudahan dina bulan puasa ieu urang bisa minimal bisa puasa thariqah. Nah, puasa tasawuf. Lamun puasa hakikat mah asa jauh ya urang. Penting urang bisa nahan, bisa terpadu antara puasa syariat atau puasa fikih jeung puasa tasawuf. Nahan segala panca indera urang tina kaharaman, tina anu dilarang ku Allah, tina sifat-sifat tercela. Nah, jadi ulah ngomongkeun batur anu kagorengan batur dan hees yang geus hees. Maka daripada orang Islam namun teh hees tiba ngomongkeun baturnya. Jadi ulah mentak jeung kieu. Ulah mentang-mentang orang geus puasa syariat geus ti isuk tapi ka magrib geus buka tah terus meunang we urang teh ngomongkeun batur. Ulah abong-abong orang geus puasa geus waktuna magrib geus meunang buka geus meunang dahar meunang ngomongkeun batur, ngomong meunang gibah ka batur, meunang maksiat. Ulah sarua bohong atuh gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdir lana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiati wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna biha sulghayati min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.